Oke. Nah, jadi misalnya begini. Kemarin saya sudah sampaikan kan, misalnya kita mau mengadakan atau seorang guru itu, guru bahasa Inggris itu ingin melakukan pelatihan bahasa Inggris. Kemudian dia ambil 20 siswa untuk dilatih, ya kan? Kemudian sebelum dilatih dites dulu, namanya pretest, ya kan? Kemudian dilatih, training, kemudian di post test. Ini hasilnya berapa? Nah, seringkali terjadi ketika hasilnya itu bagus, hasilnya kok bagus ya? Ini misalnya A, B, C, ini nama orang-orang ini. A ini kok hasilnya bagus ya? Nah, A ini hasilnya bagus karena pada dasarnya A ini memang sudah pintar bahasa Inggris gitu loh. Jadi sebenarnya dia dilatih atau tidak, itu bahasa Inggrisnya sudah bagus. Sehingga fungsi pelatihan ini itu tidak ada, artinya dia pelatihan ini tidak berpengaruh sebenarnya buat A dan B dan C dan D. Tapi mungkin berpengaruh bagi E, bagi F, bagi G, dan seterusnya. Karena ini awal bahasa Inggrisnya biasa-biasa saja, ketika dilatih kemudian menjadi baik, misalnya kan. Nah, untuk menghadapi hal seperti ini, jadi jangan sampai kita dikatakan begini ya, misalnya ya, wah ini obat manjur sekali ini ya, habis minum ini langsung sembuh gitu. Nanti dulu, bisa saja orang yang minum obat itu memang pada dasarnya punya daya tahan tubuh yang bagus, sehingga sebenarnya dia tidak perlu minum. Dia hanya perlu istirahat saja sebenarnya, dan kemudian dia akan sembuh sendiri. Nah, artinya kesembuhan dari subjek itu bukan karena obat, tetapi karena dia memang daya tahan tubuhnya bagus gitu kan. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan kita di dalam mengambil kesimpulan. Misalnya sekarang ini saya sama tim lagi penelitian tentang MBKM. Ya. Nah, penelitiannya bagaimana? Penelitiannya adalah jadi mahasiswa sebelum MBKM itu diukur soft skill-nya. Setelah MBKM diukur lagi soft skill-nya. Nah, teorinya menyatakan bahwa MBKM ini akan meningkatkan soft skill mahasiswa. Jadi misalnya si A, B, C, D, misalnya dia dulu sebelum di MBKM, sebelum ikut magang, ikut program MBKM, dia misalnya soft skill-nya 50, 70, 76, 81, 42. Terserah setelah ikut MBKM misalnya 55, 80, 90, 70 misalnya. Nah, ini kan terjadi kenaikan. Kalau seperti ini, misalnya ya, Menteri Nadiem bisa menyatakan, loh ternyata benar kan MBKM itu mampu meningkatkan meningkatkan soft skill mahasiswa. Terus ada profesor lain bilang, oh nanti dulu Pak, belum tentu Pak. Karena Bapak tidak memperhatikan apakah si A ini soft skill-nya dari awal itu bagaimana. Jangan-jangan mereka yang soft skill-nya naik di sini itu memang dari awal tuh soft skill-nya sudah bagus, misalnya seperti itu. Nah, untuk menghadapi situasi seperti ini, maka kemudian ada yang namanya uji tes sampel berkorelasi. Artinya kita akan memasangkan ini seperti pair. Jadi kadang-kadang saya dan orang lain itu kadang-kadang bingung juga. Ini hampir sama dengan pair sampel tes. Jadi seperti uji tes sampel berpasangan. Karena ini memang dipasangkan. Anda perhatikan ada dua kelompok.
Ya kan? Ada dua kelompok. Jadi ini dua kelompok itu dipasangkan. Maksudnya bagaimana? Jadi ini ya, dua kelompok subjek itu dipasangkan berdasarkan kesamaannya. Misalnya kesamaan IQ ya. Ini subjek kelompok satu ya. Kelompok satu itu subjeknya adalah A, B, C, D, E, F, G misalnya. Subjek kelompok 2 itu adalah kita mau memasangkan A ini dengan siapa ya? A ini anaknya pinter, dia IQ-nya 120. Oke, kita cari orang yang pinter, IQ-nya 120. Oh, ketemu Z. Tulis di sini Z. Jadi dipasangkan di antara A dengan Z. B ini IQ-nya 112. Cari subjek lain yang IQ-nya mendekati B. Ketemu misalnya si K. K ini IQ-nya 110. Mirip ini, hampir sama. Oke. Ini dipasangkan dengan J. Ini dipasangkan dengan W. Ini dipasangkan dengan O. Ini dipasangkan dengan S. Ini dipasangkan dengan T misalnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai pemasangan. Pemasangan dalam arti mereka dipasangkan subjek ini berdasarkan kemiripannya. Nah, kemiripannya itu yang nanti dicurigai akan mempengaruhi. Itu ya. Ini C itu dengan P misalnya. Nah, kita punya grup 1 dan grup 2. Grup 1 isinya A, B, C, D, E, F, G. Grup 2 isinya Z, K, P, W, U, S, T. Nah, kemudian baru dilakukan pengukuran. Pengukuran grup 1 itu berapa? Misalnya diukur bahasa Inggrisnya, grup 2 itu berapa? Harus, di sini misalnya 10, ini misalnya 9, di sini 11, di sini 8, di sini kemudian 7, di sini 5, di sini 6, di sini 6, di sini 10, di sini 9, di sini 13, di sini 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya, kurang 1. Nah, di sini 12, di sini 10. Nah, Anda perhatikan, setelah dipasangkan, A dipasangkan dengan Z, B dipasangkan dengan K. Kenapa mereka dipasangkan? Karena mereka mempunyai korelasi. Sama-sama pinter, sama-sama sedang, sama-sama lumayan ini. Dan seterusnya kemudian diukur kemampuan bahasa Inggrisnya, dites. A dites. A, B, C, D, E, F, G dites. Hasilnya ini, 10, 11, 7, dan seterusnya. Z, K, P, W, U, S, T juga dites. Hasilnya 9, 8, 5, 6, 9, 10, 10. Nah, kita sudah punya dua distribusi skor kelompok 1, ini dari sini, ini ke sini kan kelompok 2. Nah, kemudian uji T sampel berkorelasi, rumusnya kan ini kan. Berarti kita harus mencari rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok 2, kemudian standar deviasi kelompok 1, standar deviasi kelompok 2. Tuh. Nah, sekarang coba kemudian mencari korelasinya. Cari korelasinya. Jadi, pertama-tama kamu harus mencari dulu korelasinya. Korelasi antara kelompok 1 dan kelompok 2 dengan menggunakan produk momen. Dengan menggunakan produk momen. Jadi, pakai rumus yang kemarin kita pelajari itu ya, RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi akar. Berapa kan itu dimasukkan. Nanti R-nya ketemu, kita cari rata-ratanya, rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok 2, dicari standar deviasinya. Nah, sekarang coba supaya kamu bawa kalkulator enggak? Mau bawa kalkulator enggak? Bawa? Enggak bawa? Besok kalau ujian, kalau enggak bawa bahaya itu, enggak selesai itu. Kalau ngitung seperti ini, ngitung standar deviasi itu
pakai kalkulator. Maksudnya kalau bawa kalkulator saya ajari caranya supaya mengerjakan itu cukup, mengerjakan standar deviasi cukup 1 menit. Ada yang bawa kalkulator? Kalkulator HP, Pak. Kalkulator HP tidak bisa, kalkulator yang ada mode startnya. Berarti selama ini kamu mengerjakan tidak pakai kalkulator ya? Saya ada kalkulator saintifik, Pak. Pakai, Pak. Kalkulator saintifik, Amelia. Fania, Pak. Siapa tadi yang bawa? Amelia ya? Fania, Pak. Fanya. Ya, betul, Pak. Coba Fanya, kalkulatormu ya. Di-on-kan sudah? Mohon ditunggu, Pak, sebentar. Yang lainnya, yang bawa, coba saya ajari supaya besok kamu mencari S1, S2 itu cepat. Cukup 1 menit, mungkin tidak ada. 2 menit untuk semuanya atau 3 menit. Kalau sudah mahir, kalau saya itu 1 menit cukup itu untuk 6 subjek itu. Sudah, Pak. Sudah. Fanya, sudah on kalkulatornya? Sudah, Pak. Nah, bentar ya. Ini ngerekamnya gimana sih? Saya mau saya rekam ini sebenarnya. Biar nanti kalau ada yang tanya. Oke ya. Coba Fanya, kalkulatornya di-on-kan. Sudah? Sudah, Pak. Kemudian kamu ketik di layar itu yang ada tulisannya mode. Ada enggak? Ada, Pak. Sudah dipencet modenya? Mohon maaf, Pak. Bisa diulangi, Pak? Mode, diklik mode. Pencet Sudah, mode. Pak. Terus di layar muncul apa? Ada yang 1 com, 3 table, 2 start. Start. Pilih start. Sudah, Pak. Sudah, di layar muncul apa? 1 strip var, 3 underscore plus cx2, kemudian yang 3 ex, yang ke-7 ax b, yang kedua a tambah bx, yang keempat 1 nx, yang keenam a titik bx. Yang keempat tadi apa? 1 nx, Pak. Kalau yang nomor 1? 1 itu 1 kurang var, Pak. 1 min var gitu ya? Iya. Coba kamu ketik yang nomor 4. Yang 4. Sudah, Pak. Kemudian di layar muncul apa? Ada tabel X dan tabel Y. Ya, betul. Nah, sekarang kamu masukkan yang kelompok 1 itu di X, kelompok 2 di Y. Caranya, di kelompok 1 itu kan kamu tulis 10 itu ya? Iya, Pak. Sama dengan, gitu, coba. Sampai 10 sama dengan, terus kan ke bawah itu. 11 sama dengan, 7 sama dengan, 10 sama dengan, 13 sama dengan, 12 sama dengan, dan seterusnya. Terus habis itu pindah ke Y ya. Y. 9 sama dengan, 8 sama dengan, 5 sama dengan, 6 sama dengan, 9 sama dengan, 10 sama dengan, 10 sama dengan, selesai. Sudah? Belum, Pak. Sampai, jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pasang ya. Kita punya 7 pasang. Nanti sudah, nanti gambarnya kan jadi seperti ini kan? Iya, betul, Pak. Nah, sekarang coba kamu, sudah atau itu, ketik AC. Mohon maaf, Pak. Belum, Pak. Yang tadi kelewat. Nah,
Mohon ditunggu sebentar, Pak. Sudah? 7 pasang itu harusnya cukup 7 detik atau 14 detik memasukkan datanya. Sudah, Pak. Sudah ya? Berarti di Ya, layar Pak. sudah ada 7 pasang komplit. Komplit, Sekarang, Pak. sekarang kamu ketik AC. Pencet AC atau bagaimana ya, Pak? Ya, pencet AC, keluar. Sudah, Pak. Ya, layar kosong ya. Kosong, Pak. Sekarang kamu ketik shift. Ada atau shift tuh warnanya kuning biasanya. Oh, iya, Pak, ada. Shift 1 coba. Ada, Pak. Shift 1 sudah. Sudah. Di layar muncul apa? 1 type, 2 data, 3 sum, 4 var, 5 ray, Coba 6 kamu minim. ketik sum dulu. Sudah, Pak. Di situ muncul apa? 1 sum X2, kemudian Sigma oh ya, maaf, Pak. X2 ya. Kemudian, Ya, betul, Pak. Kedua sigma X, ketiga sigma Y pangkat 2, 4 sigma Y, 5 sigma XY, nah, 6. berarti dulu. Jadi, ketika kita memilih sum itu kan artinya jumlah. Berarti kita akan mendapatkan sigma X sama dengan berapa, sigma X kuadrat sama dengan berapa, sigma Y sama dengan berapa, sigma Y kuadrat sama dengan berapa, kemudian sigma XY. Nah, coba sigma X-nya berapa? Kamu shift 1 sum. AC shift 1 sum. Yang sigma Y, Pak. Mohon maaf, Pak Joko. Untuk setelah dipencet yang sigma Y, latarnya jadi sigma Y doang, Pak. Sama dengan? Oh, keluar, Pak. Berapa? 69. 69. Terus balik lagi AC shift untuk mencari sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY, langkahnya sama. Shift 1 sum, terus pilih yang sigma X misalnya. Berapa sigma X-nya? Tadi sigma X 69, Pak. Oh, itu 69 itu sigma X. Iya, betul, Pak. Sekarang sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat. Shift 1 sum, pilih yang sigma X kuadrat sama dengan 719, Pak. 719. Kemudian sigma Y, langkahnya sama, shift 1 sum. Kalau sudah terbiasa nanti cepat. Shift 1 sum. Oh, sigma Y berapa? Sama dengan 57, Pak. sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat 487. 48. Kemudian sigma XY, shift 1 sum, pilih XY. Sigma XY ya, Pak. 589. 589. Sudah ya? Sudah kan? Belum, Pak. Nah, Ya. ini perlunya buat apa? Ini perlunya adalah untuk mencari korelasi. Mereka yang sudah diajari mencari korelasi kan, produk momen kan. Nah, kemudian kita padahal masih perlu S ini, S1, S2. Ya kan? Kan belum ini. Nah, sekarang coba Fanya.
AC lagi. Ya? Sudah, Pak. Shift 1 lagi. Sudah, Pak. Pilih yang var. VAR. Satu Sudah, mentok. Pak. Sudah, terus di layar muncul apa? Di sini ada pilihan N, Hmm. kemudian X, kemudian SX, Hmm. SY, Hmm. Pilih yang SX. SX berarti itu standar deviasi X. Sudah, Pak. Berapa? 2,544. 2,544, Pak. Oke, yang SY. Sebentar, Pak. XY. Untuk XY nggak ada, Pak. Adanya SY. SY lah ya, SY. Oh. Standar deviasi Y. 1,9518, Pak. 1,951 itu ya. Iya, Nah, Pak. kita sudah punya SX, kita sudah punya SY. Yang diperlukan di sini sudah ada semua ini, kecuali R-nya, karena R kita harus menghitung, ya kan? Coba saudari Fanya, kamu shift 1 lagi. Terus var lagi. Ya, sudah, Pak. Sudah var? Terus di Sudah. ada yang R enggak? Tulisan huruf R enggak? Untuk R nggak ada, Pak. Oke, digeser itu apa namanya? Tombolnya yang di keyboardnya itu kan ada tombolnya, coba digeser ke kanan gitu, ada enggak? Biasanya Nggak ada, Pak. Adanya ini, Pak, kayak semacam angka 6 gitu, Pak, logonya. Coba dilihatin di kamera. Mohon maaf ya, Pak, ini mati lampu di tempat saya. Oh, mati lampu. Oke. Iya, Pak. Itu harusnya ada, coba kamu ulangi lagi AC. Sebentar, Pak. AC ya, Pak. Nah, terus Sudah. shift 1. Sudah, Pak. Sum, coba di sum ada enggak dia? Kalau di sum adanya ini, Pak. Sigma itu ya? Sigma semua, Pak. Geser ke kanan, geser. Nggak bisa, Pak. Cuman ada 8 pilihan. Pilihannya ada pilihan R. Nggak ada, Pak. Coba apa namanya, ulangi yang di shift 1. Satu dulu, juga shift 1. Di layar muncul apa lagi itu? Adanya type, data, sum, var, ray, sama minimax, Pak. Ray itu apa? Di ray ini ada R, Pak. R lah, itu R itu Pak Jeto. Pilih R. Sudah, Pak. Sama dengan 0,910, Pak. Nah, R-nya berapa itu? 0,910. Bentar ya, ini kok macet. R sama dengan 0,910. Ini. Halo? Betul, Pak. Nah, saudara-saudara, ini kita sudah ketemu kan? Yang dibutuhkan di rumus ini sudah ada semua. Yaitu, kan kita di sini butuhnya apa sih? Butuhnya adalah R. Ya kan? Butuhnya apa lagi sih? Butuhnya adalah S. Kalau S kuadrat kan gampang, kalau S-nya ketemu, dikuadratkan, selesai kan. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam formula itu. Jadi ini sudah tidak perlu lagi. Nah, jadi kalau Anda nanti pakai
apa namanya itu, kalkulator itu lebih cepat dan presisi. Dan tidak mungkin ini diselesaikan dengan manual dalam waktu cepat. Bukan? Ini kita bisa, sebentar, ini kok dihapus tidak bisa. Nah, kita sudah punya SX, SY, R sudah punya. Ya kan? Berarti tinggal kita masukkan ke dalam formula ini. T sama, oh rata-ratanya ya. Rata-ratanya berarti tadi di sini kan 67 ya. Di sini 59 kalau tidak salah. Nah, itu berarti rata-rata X-nya, rata-rata satunya, rata-rata kelompok 1, X1 67 dibagi 7. Rata-rata kelompok 2 berarti 59 dibagi 7. Berapa ini tadi? Kalkulatornya itu 67 dibagi 7 berapa? 9, berapa? Tanya. Maaf Pak, bisa diulangi Pak? Ini 67 dibagi 7 berapa? 9,571 Pak. 571. Kalau 59 dibagi 7? 8,42. 8,42. Nah, udah ya. Nah, berarti kita sudah punya semua ini. Tinggal dimasukkan di rumusnya. P sama dengan 9,571 dikurangi 8,42. Kan? Ini rumusnya ini kan kesini kan. Akar S1 kuadrat. S1 berapa tadi? Berarti 2,544 kuadrat. 2,544 kuadrat dibagi N1, N-nya 7. Tambah S2 kuadrat. S2 berapa? 1,951 kuadrat dibagi 7 dikurangi 2. R-nya 0,9 kali S1 itu 2,514 dibagi akar 7 kali S2 1,951 dibagi akar 7. Nah, ini dihitung pakai kalkulator matematika biasa. Nanti akan ketemu nilai T-nya. Setelah ketemu nanti sebentar lah. Ya hapus dulu. Nah, ini kemudian pakai matematika biasa. Kalau dicontohkan di atas yang sudah ada ini ya, perhatikan. Yang sudah ada ini kan grup 1. Ini ada grup 1. Grup 1 ya. Ini grup 2. Grup 1 dan grup 2 ya. Nah, sama kan, dicari rata-rata kelompok 1 3,17. Kelompok 2 rata-ratanya 2,96, ya kan? Kemudian setelah
Rata-rata apalagi yang dicari? Standar deviasi. Sebenarnya di Fanya masih ada Fanya. Hadir, Pak. Yang tadi coba kamu pencet lagi shift 1. Iya, sudah, Pak. Terus kamu pilih yang var coba. Iya, sudah, Pak. Di situ ada rata-rata enggak? Rata-rata X, Pak. Ya. Ada, Pak. Nah, rata-rata kamu ketik sama dengan nanti keluar. 9,57, Pak. Ya, ini sama kan yang seperti kita kerjakan kan? Mohon maaf, Pak. Berapa? 9,857. 857 ya. Nah, gini ya. Nah, itu cara mencari rata-rata, tinggal kamu tulis. Jadi, kamu ketik, oh rata-rata sekian, tulis di buku kertas, rata-rata X 9,857. Shift 1 lagi, kita mau mencari rata-rata Y kan? Rata-rata Y sama caranya, shift 1, cari rata-rata Y, coba berapa itu, Fanya? Rata-rata Y 8,142, Pak. 8,142 ya. Nah, tulis di sini berarti sudah ketemu rata-ratanya. Kemudian standar deviasi SD-nya tadi sudah saya ajari. 1, shift 1, pilih yang var, cari yang SX simbolnya dan SY kan? Iya, Pak. Ketemu di sini misalnya adalah 0, sekian sama 0, sekian. Setelah itu terakhir cari R-nya, tadi sudah ketemu kan, dicari oleh Fanya, ketemu 0,901. Kalau di sini contohnya adalah ini, masukkan ke sini semuanya formulanya. Setelah dimasukkan akan ketemu hasil akhirnya adalah ini misalnya. Sudah selesai, ini adalah uji T untuk sampel berkorelasi. Jadi kadang-kadang kita memang menghadapi situasi di mana sampel kita itu memang sudah mempunyai ciri-ciri yang tidak bisa dihindarkan ya. Jadi dia itu melekat itu. Nah, kalau sudah ketemu T-nya, kemudian kita akan menguji apakah besarnya T itu signifikan atau tidak kan, dengan membandingkan dengan tabel seperti uji T yang lain dengan tabel T ya. Tabel T patokannya adalah jumlah pasangan biasanya. Jumlah pasangan, number of pairs. Jadi jumlah pasangannya di sini, jumlah pasangannya berapa di kasus kita barusan? Jumlah pasangannya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pasang. Berarti nanti cari DB, di mana DB-nya itu adalah jumlah pasangan dikurangi 1. Berarti 6 kan? Cari yang DB 6, yang 1% berapa, 5% berapa, kemudian dibandingkan. Jadi kira-kira seperti itu untuk uji T. Nah, saudara-saudara, untuk produk momen, uji T atau yang lainnya, memang itu memerlukan keterampilan menggunakan kalkulator. Seperti tadi yang dikerjakan oleh Fanya tadi, kalau kamu punya kalkulator, waktumu itu 1 jam untuk mengerjakan soal itu berlebih, 90 menit itu berlebih. Karena memasukkan data, kalau saya yang memasukkan data, hanya untuk 7 pasang itu hanya perlu 14 detik. 14 detik. Jadi satu angka itu 1 detik. Satu angka itu 1 detik. Setelah itu shift. Kita mau mencari apa? Shift berapa? Oh, ini ada sigma X-nya, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma XY. Sudah ada SX, sudah ada SY. N-nya juga ada, rata-ratanya juga ada. Tinggal kamu di sana itu minta apa, di rumah itu kamu latihan. Nah kalau sudah selesai, Fanya, itu data harus dihapus. Cara menghapusnya bagaimana, Pak?
Jadi cara menghapusnya supaya nanti kalau kamu ngitung misalnya soalnya ada 3 ya. Ya, Ngitung Pak. nomor 2, kalau ngitung nomor 2 kamu masukkan datanya lagi nanti datanya itu bertambah. Jadi tidak 7, jadi nanti tambah. Kalau yang nomor 2 itu datanya ada 10 jadi 17. Nanti berarti salah kan? Cara menghapus datanya kamu ketik shift, kemudian Sudah. di layar itu kamu cari yang ada huruf CLR. Ketika saya pencet shift nggak keluar apa-apa, Pak. Enggak, bukan di layar, di kalkulatormu itu di tombol-tombolnya itu kan ada yang ada yang tulisannya CLR, ada yang shift, ada yang mode, tahu? Iya, Kamu betul, ketik Pak. shift CLR. Adanya RCL, Pak. Bukan RCL, CLR atau clear. CLR, clear. Jadi itu kependekan dari clear. Belum menemukan, Pak. Biasanya dicoba atas sebelah atas kanan, atas pol kanan. Adanya on, mode atau setup, alpha sama shift, Pak. Terus kalau di dekatnya AC, Dekatnya AC ada del, M plus, SD, dalam kurung buka kurung, Pak. Ya, Buka kurung tutup kurung, ING, angka 9 RCL. itu apa? Di angka 9 ada apa? Ada, Pak, CLR. Nah, itu yang dipakai. Shift CLR. Shift langsung CLR gitu. Oh, iya, Pak, ada. Coba kamu praktekkan shift CLR. Di sini ada pilihan All aja setup, pilih. memori sama all, Pak. All aja, all sama dengannya 2 atau 3 kali. Sudah. Reset. Kemudian terakhir ada tulisan gini, Pak. Reset all, press AC, key. Jadi itu kita mereset semua data-data tadi, termasuk program tadi itu kita hapus. Program yang mencari rata-rata, mencari sigma itu dihapus. Tidak apa-apa, sama dengan gitu aja. Nah, kalau seperti itu, toh ngeceknya lagi gampang. Dicek lagi, coba kamu ketik shift 1. Nah, kan ada toh sum ya. Coba dites aja ya sum. Nggak ada pilihannya, Pak. Shift 1, di situ di kolom ada apa munculnya? Kosong. Kosong, Pak. Shift 1 enggak muncul apa-apa ya? Iya, Pak. Ya, karena itu kita sudah mematikan mode statnya tadi, mode statistiknya sudah kita hapus. Jadi kalau mau mengulang lagi, misalnya nomor 2 ini mau mengerjakan lagi kan, mau menghitung lagi, berarti kita mode apa tadi? Mode start ya, seperti tadi mode start, rec atau mode start, line X, mode start apa di situ di pilihan itu. Tinggal kita ada satu minvar itu ya, Pak, tadi. Nah, misalnya pakai itu ya satu minvar itu ya, kemudian kan di layar muncul tabel tadi kan? Iya, betul, Pak. Itu sama, jadi nanti ulangi lagi dan seterusnya. Artinya kita sebenarnya kita membersihkan memorinya saja bisa, tetapi saya itu kadang-kadang ragu apa betul ini bersih, jangan sampai ternyata yang 7 subjek tadi 7 subjek dari 2 kelompok tadi masih di dalam, sehingga itu nanti menjumlahkan dengan data yang baru. Istilahnya di memori sudah ada 7, ketika kita masukkan misalnya 10, yang mau kita analisis di nomor 2 itu kan 10 subjek toh, tapi di nomor 1 tadi masih di sana aja 17. Makanya saya cari amannya, saya hapus sampai ke programnya. Jadi ya ngalahin nanti masuk lagi mode tuh dan nanti 1 minvar, klik masuk lagi. Itu ya. Nah, itu keterampilan itu nanti diperlukan harus di statistik lanjut itu sudah tidak ada lagi mencari sigma dengan cara manual. Tidak ada sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma ini semuanya harus pakai kalkulator karena
kita sebenarnya energinya tidak akan, jangan sampai habis di sana, tetapi kita energinya digunakan untuk memahami logika statistik gitu loh. Oh begini, maksudnya begini. Masalah hitung-hitung itu kita serahkan kepada mesin. Termasuk dalam hal membaca hasil itu kan itu kita kerjakan membaca hasilnya. Tetapi untuk menghitung sigma, R, S kuadrat, dan seterusnya, mengakar, ini, serahkan kepada program, serahkan kepada mesin. Kita yang memahami mesin itu. Oke, ada pertanyaan tidak? Kalau ada yang mau belajar pakai kalkulator, kamu acarakan, misalnya kita bisa ketemu khusus hari itu belajar menggunakan kalkulator. Kalau biasanya memang di kelas itu lebih mudah karena saya bisa ngecek satu-satu kalkulatornya. Karena kalkulator itu yang punya file-nya itu baru satu versi. Nanti ada kalkulator, ada yang bawa kalkulator lagi enggak coba? Saya, Pak. Scientific. Syahira Ahmadi ya? Iya, Pak. Coba Syahira Ahmadi, kamu ketik kalkulatormu mode 1, mode dulu, di layar muncul apa? Nomor 1 itu com, nomor 3 table, nomor 2 stat. Start. Pak. Ya, Terus? sudah, Pak. Di layar muncul? 1 itu 1 menvar, 2 Nah, itu A. Ya, itu artinya berarti modelnya sama dengan yang file-nya tadi ya. Iya, Pak. Kalau 1 menvar, nanti setelah dibaca 1 menvar, itu akan muncul tabel 2 kolom, gitu kan. Nah, setelah itu kita akan memasukkan datanya. Cara memasukkan datanya adalah dengan menggunakan sama dengan. 10 sama dengan itu kalau di komputer itu enter dulu. Nah, iya, Pak. Oke, yang lainnya ada enggak yang modelnya nanti berbeda dengan yang Syahria maupun dengan file-nya? Dicek di kalkulatornya. Ada yang kalkulatornya itu ketika di pencet mode, itu kemudian muncul memang type, mode itu yang satu itu apa, terus rect, terus rat, terus apa gitu. Ada seperti itu juga. Nanti caranya berbeda. Makanya kalau di kelas itu saya ngajari 2 kalkulator yang berbeda. Kalau kalkulatornya file-nya sama Syahria itu kalkulator yang layarnya ada tabelnya, persis kalau kita nulis di kertas. Tapi yang kalkulator satunya itu tidak ada tabelnya. Jadi kita nanti ketika memasukkan data itu berpasangan. Jadi subjek 1 atau nomor 1 kan punya 2 data itu ya. Data X, data kelompok 1 dan data kelompok 2 yang dimasukkan pasangan. Memasukkannya pakai M+. Misalnya kalau contoh yang tadi, contoh yang ini ya, sebentar. Nah, kalau contoh yang ini berarti dipasangkannya 10,9 M+. Nanti di layar muncul N sama dengan 1. 11,8 M+. Nanti di layar muncul N sama dengan 2. Begitu seterusnya 12,10 M+. Nanti M+ itu posisinya di atas AC persis. Biasanya di atas AC. Nah, itu muncul 12,10 M+. Nanti di layar muncul N sama dengan 7. Sudah. Cara masukkan datanya sudah berbeda. Setelah itu ketik AC. Ketik AC itu artinya kita akan bekerja menetralkan. AC itu kan menetralkan. AC itu kalau tidak salah, A-nya itu saya tidak tahu, tuh C-nya itu clear kelihatannya. Kalau SCL itu screen clear, CLR itu clear. Nanti setelah itu ketik AC kita akan bekerja lagi shift 1 dan shift 2. Kalkulatormu itu hanya shift 1 dan shift 2 sebenarnya yang untuk bekerja untuk statistik itu. Jadi ada baiknya kalian pelajari itu dicoba-coba. Saya dulu ya tidak ada yang ngajari, belajar sendiri, dicoba-coba. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ini materi kita sudah habis. Sudah selesai, mulai minggu depan sudah tidak ada kuliah lagi. Ini kuliah terakhir. Tinggal nanti minggu depan, kalau misalnya menghendaki, saya kasih soal latihan.
Nanti saya share baik lewat WA ataupun lewat SIM ya. Nanti silahkan dikerjakan untuk latihan. Termasuk latihan menggunakan kalkulator. Kalau perlu nanti coba saya kasih kunci jawabannya ya. R-nya berapa, T-nya berapa. Nah, kamu kerjakan supaya R sama T-nya sama dengan kunci jawaban itu. Sehingga kalau ujian kamu sudah tahu. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, terima kasih. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.